Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam kebaktian doa. Kita bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan memimpin kita sampai dengan hari ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali di dalam kebaktian doa. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita akan menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa secara pribadi membawa setiap pergumulan kita dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Mari kita akan bersama-sama memulai kebaktian doa pada hari ini. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Yesusku Jaminan Mulia. Dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Karena serahkan segalanya kita memperoleh kelegaan. Serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh menaikkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami yang adalah orang-orang berdosa, kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi mendapatkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau sepanjang minggu ini kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati kasih Tuhan yang begitu besar melalui kehidupan bersama dengan keluarga kami, melalui pekerjaan yang masih boleh kami kerjakan lakukan bersama dengan anak-anak kami, keluarga kami yang lain. Terima kasih ya Bapa, kami juga masih boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan ada di antara kami dengan adanya situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami lebih dekat kepada Tuhan, kami lebih mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih. Kami datang hari ini Tuhan di dalam kebaktian doa. Kami rindu membawa doa-doa kami kepada Tuhan. Bukan hanya membawa doa-doa pribadi kami, tapi kami juga boleh bersyafaat Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan Tuhan waktu ibadah kebaktian doa pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berilah kepada kami
kami hati yang memuji memuliakan nama Tuhan. Berilah kepada kami juga Tuhan telinga yang mendengarkan firman Tuhan. Dan berilah kepada kami mulut bibir, hati yang membawa doa-doa kami dengan penuh harap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu kebaktian doa kami, kiranya Tuhan yang berkenan hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami menaikkan syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dalam kehidupan kita, adakah kita sungguh-sungguh rindu mengenal Tuhan secara pribadi? Atau karena kita sudah melihat setiap hari menjadi satu rutinitas kebiasaan kita, kita melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, kita tidak lagi melihat siapa yang membuat semuanya itu. Biarlah pada hari ini kita belajar mengenal Dia secara pribadi. Kita belajar mengenal rencana-rencananya dalam kehidupan kita. Aku rindu mengenal-Mu. Aku rindu mengenal-Mu, mengenal-Mu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Kita menyanyikan sekali lagi kerinduan yang keluar dari dalam diri kita. Aku rindu mengenal-Mu, mengenal-Mu secara pribadi, ku kan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenal-Mu secara pribadi, hingga ku tahu rencana-Mu. Aku mengenal-Mu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenal-Mu secara pribadi. Aku rindu mengenal-Mu, mengenal-Mu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenal-Mu secara pribadi, hingga ku tahu rencana-Mu. Aku mengenal-Mu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita menyadari sekeliling kita, kondisi situasi kita dalam menghadapi pandemi ini. Seringkali kita berteriak, seringkali kita mungkin mengeluh, namun kita tidak belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi hidup kita. Mari kita belajar mendengarkan suara Tuhan, meminta Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita, menyatakan kehendak-Nya melalui situasi ini.
Bapa di surga, kami sungguh menyadari ya Tuhan, di tengah situasi, kondisi, secara khusus pandemik COVID-19 yang saat ini merebak ya Tuhan. Kami hanya tahu apa yang terjadi di depan mata kami, dan kami juga seringkali Tuhan menghakimi Tuhan. Kami tidak belajar untuk mendengarkan suara-Mu, kehendak-Mu bagi kehidupan kami, bagi keberlangsungan dunia ini. Tuhan, saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada Tuhan, memohon ampun dan belas kasihan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami sungguh menyadari seringkali kami mendukakan hati Tuhan melalui pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami yang tidak belajar memahami Tuhan, kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami rindu mengenal Tuhan secara pribadi, bukan hanya melalui setiap ciptaan yang boleh kami kagumi, tetapi kami boleh merasakan Tuhan, mengalami Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami juga hendak membawa pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami pertama-tama ingin membawa Tuhan, pemerintah negara dan bangsa kami. Kami tahu tidak mudah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pemerintah kami tahu juga sudah berupaya Tuhan. Kejadian yang begitu tiba-tiba, tidak mudah bagi mereka untuk menentukan langkah-langkah. Tatkala mereka pun menentukan langkah, rencana, program, ada banyak hal yang tidak mendukung semuanya ini ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemerintah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau sendiri memberikan hikmat bijaksana kepada mereka untuk dapat memberikan jalan keluar, untuk dapat menemukan Tuhan solusi yang terbaik bagi penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan presiden kami, berkatilah ya Tuhan kesehatan kekuatannya, sehingga dia dapat memimpin bangsa dan negara kami ini lebih takut kepada Tuhan. Kami serahkan untuk jajaran pemerintahan, para pembantu pemerintah Tuhan berkati, supaya mereka juga boleh mendukung setiap program yang direncanakan untuk kebaikan masyarakat banyak. Kami juga berdoa Tuhan saat ini bagi masyarakat kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami tidak menjalankan apa yang menjadi ketetapan pemerintah. Seringkali kami juga menentang, menolak. Kami tidak mendukung ya Tuhan semua upaya yang dilakukan. Kami datang kepadamu Tuhan menyerahkan supaya pemerintah, supaya masyarakat boleh bekerja sama dengan pemerintah dengan baik, dengan penuh kerendahan hati dan penuh kesadaran. Mereka mendukung upaya-upaya pemerintah di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau menolong kami sebagai masyarakat boleh bersama-sama mendukung, boleh bersama-sama Tuhan untuk menolong pemerintahan di dalam mengatasi semuanya ini. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk para medis yang tengah berupaya Tuhan untuk menemukan vaksin atau menindaklanjuti vaksin daripada COVID-19 ini. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, memberikan kecemerlangan, memberikan pencerahan kepada mereka, supaya mereka dapat menemukan vaksin yang tepat ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 ini. Kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, jauhkanlah mereka juga Tuhan dari bahaya tertular akan pandemi ini. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, tatkala mereka juga merawat orang-orang yang dalam kondisi sakit. Tuhan kiranya Engkau mengurapi dan memberkati mereka Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong tatkala mereka juga menjaga diri mereka, berikanlah hikmat bijaksana. Mereka boleh makan makanan yang baik, mereka boleh tetap dapat beristirahat di sela-sela kesibukan yang memacu dan menguras pikiran mereka. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Tuhan kiranya beserta dengan mereka, baik di dalam rumah sakit maupun di ruang-ruang ICU. Tuhan berkati mereka. Kami serahkan seluruh para medis dan juga staf rumah sakit yang bekerja siang dan malam ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan mereka dari semuanya ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat silakan duduk. Kita akan bersama-sama juga berdoa saat ini untuk perekonomian bangsa kita. Kita tahu ada banyak keterpurukan dari segi usaha maupun mereka yang bekerja. Mereka yang saat ini berusaha untuk mempertahankan perusahaan, pekerjaan, usaha-usaha tetap dilaksanakan. Namun seringkali juga mereka tidak mampu menghadapi situasi pasar. Kita berdoa supaya Tuhan menguatkan, menolong para pengusaha. Juga berdoa untuk para pekerja. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong. Di tengah situasi seperti ini mereka boleh tetap mengerjakan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab dan juga semangat. Mereka boleh diberikan kekuatan untuk dapat menghadapi semuanya ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk perekonomian bangsa dan negara kita. Bapa di surga, saat ini kami juga bersama-sama berdoa untuk perekonomian bangsa kami. Engkau tahu Tuhan, ada begitu banyak mengalami keterpurukan dari segi perusahaan yang saat ini Tuhan mungkin bahkan tidak mendatangkan keuntungan untuk bisa membayar para pekerja dan juga melanjutkan produksi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menolong. Ada jalan keluar ya Tuhan yang terbaik, karena ada begitu banyak pekerja yang saat ini juga Tuhan mengalami dampak daripada perusahaan yang tidak dapat berjalan dengan baik. Mereka mungkin ada di antaranya dirumahkan ya Tuhan. Mereka tidak lagi menerima gaji secara tetap. Tuhan, kami saat ini berdoa memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan turut bekerja dan campur tangan, membangkitkan kembali Tuhan perekonomian bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan supaya para pengusaha tidak kehilangan semangat. Mereka boleh tetap Tuhan berusaha untuk mempertahankan produksi, berusaha Tuhan untuk menciptakan produksi yang baik. Dan juga para pekerja boleh tetap bersemangat di dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Kami berdoa Tuhan untuk para karyawan yang harus sementara waktu dirumahkan. Kami berdoa Tuhan untuk segala kebutuhan yang mereka perlukan untuk mencukupkan penghidupan mereka. Tuhan, kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Engkau membukakan jalan bagi mereka ya Tuhan, supaya boleh memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan. Terima kasih Bapa, ini seru doa kami yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat, mari kita juga bersama-sama berdoa bagi perekonomian jemaat kita. Kita tahu saat ini juga ada jemaat-jemaat yang mungkin mengalami kemunduran secara perekonomian oleh karena wabah COVID-19 ini. Kita berdoa untuk majelis yang berusaha untuk memfasilitasi kondisi ini dengan berusaha untuk menolong jemaat mengembangkan usaha mereka. Kita berdoa kiranya jemaat-jemaat boleh tetap bersemangat dan di dalam situasi yang tidak mudah ini mereka boleh tetap menjadi berkat. Kita juga berdoa bagi jemaat-jemaat saat ini yang tengah mengalami kejenuhan karena terlalu lama berada di rumah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Biarlah Tuhan memberikan kecemerlangan juga kepada mereka untuk menemukan hal-hal yang baru yang bisa mereka kerjakan selama mereka di rumah. Kita juga berdoa untuk iman kerohanian jemaat supaya tetap bertumbuh dan bahkan lebih dekat kepada Tuhan. Kita berdoa untuk gereja kita sendiri supaya Tuhan juga terus membangkitkan semangat gereja kita untuk tetap bertumbuh dan melayani Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit, yang lanjut usia dan mereka yang tengah bergumul. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk perekonomian jemaat. Kami tahu Tuhan ada jemaat-jemaat yang tengah mengalami kemunduran di dalam perekonomian. Kami berdoa menyerahkan saat ini untuk para majelis yang berusaha Tuhan untuk memfasilitasi kondisi yang ada dengan mendorong, membangkitkan semangat mereka Tuhan untuk tetap berusaha berupaya dengan baik. Kami memohon Tuhan sendiri akan menolong supaya jemaat kami juga boleh bekerja sama dengan baik. Mereka juga boleh tetap bersemangat, mendorong satu dengan yang lain
Dan biarlah melalui kerjasama yang baik ini Tuhan, tercipta satu kondisi yang saling memperhatikan. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan di dalam usaha-usaha jemaat membangkitkan perekonomian mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan ya Tuhan saat ini untuk jemaat-jemaat kami yang berada di rumah, baik mereka yang bekerja di rumah, studi di rumah, mulai mengalami kejenuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, supaya situasi dan kondisi yang ada tidak melemahkan semangat mereka, tetapi mereka boleh tetap bersemangat mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dilihat tidak dilihat orang. Mereka boleh tetap melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, juga berikanlah kecemerlangan supaya ada ide-ide yang baru yang bisa dilakukan tatkala berada di rumah dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan menolong Tuhan jemaat-jemaat kami di dalam pertumbuhan iman kerohanian mereka. Melalui peristiwa yang ada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin memahami kehendak Tuhan, relasi mereka dengan Tuhan semakin lebih baik. Dan mereka menunjukkan Tuhan kesungguhan untuk bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, tetap memiliki pengharapan dan tetap setia melayani Tuhan di dalam kondisi apapun juga. Dengan doa-doa mereka, dengan pelayanan-pelayanan online yang masih dikerjakan, kami terus berdoa juga Tuhan bagi gereja kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan berkati, supaya kami juga boleh tetap memberikan makanan rohani bagi jemaat untuk dapat mengalami pertumbuhan di dalam iman kerohanian mereka. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami juga teringat jemaat kami yang dalam kondisi sakit. Kami terus mengingat mereka ya Tuhan dalam masa sakit maupun terapi yang harus dikerjakan mungkin sedikit terhenti, terhambat. Mohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan dan melakukan pengobatan mereka dengan baik. Kami juga mengingat mereka untuk yang lanjut usia. Tentu mereka rindu Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Tentu mereka rindu Tuhan untuk mereka juga boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Dalam usia mereka yang lanjut, mereka semakin boleh melihat, mengenal Tuhan secara pribadi. Berkatilah juga untuk kesehatan, kekuatan mereka ya Tuhan. Di masa-masa yang sulit dan juga rentan akan penularan wabah COVID-19 ini, berikanlah perlindungan kepada mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka boleh dijagai dari semuanya ini. Kami serahkan ya Tuhan jemaat-jemaat kami yang lanjut usia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya berbelas kasih kepada mereka. Saat ini mereka yang tengah bergumul bukan hanya masalah perekonomian, tetapi masalah-masalah keluarga yang sampai dengan hari ini belum terselesaikan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang turut bekerja dan campur tangan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Di dalam pergumulan-pergumulan itu, mereka boleh bersandar kepada Tuhan. Mereka boleh berserah kepada Tuhan, melihat rencana Tuhan bagi hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita juga akan datang di dalam doa-doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan yang begitu berat menekan kita. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang sampai dengan hari ini kita belum menemukan titik terang, jawaban yang nyata, hasil yang kita harapkan. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, bersandar, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tanyalah kepada Yesus apa yang harus kita perbuat. Datanglah kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Saat kita datang di altarnya dengan penuh kerendahan hati, Dia mengetahui apa yang engkau pergumulkan. Dia mendengar setiap keluh kesahmu. Dia menaruh air matamu dalam kirbatnya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini sebagai mengantar kita datang kepada Tuhan, bahwa dengan penuh kerendahan hati kita akan datang di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Kita datang juga dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan yang mungkin kita ingin bawa kepada Tuhan secara pribadi. Sujudlah di altarnya. Bawalah semua bebanmu. Katakanlah apa yang menjadi kerinduan dan keinginanmu. Biarlah Tuhan mendengar di tempat yang maha tinggi, tetapi juga dekat di hatimu. Dia akan mendengar segala keluh kesahmu. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi, berdoa kepada Tuhan dalam keheningan. Biarkanlah Tuhan leluasa bekerja di dalam masalah-masalah pergumulan yang sedang kau alami.
Tuhan, Kau adalah Allah yang hidup. Bapa pemelihara kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang dekat dengan hati kami. Mendengar setiap seru doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu, Tuhan. Yang saat ini dalam pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi. Mereka sudah boleh jujur di hadapan Tuhan. Membawa setiap pergumulan mereka kepada Tuhan. Kami tahu Engkau mendengarkan ya Tuhan. Kami tahu Engkau tidak meninggalkan anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu. Di dalam tangisan yang mereka naikkan. Tuhan, kiranya Engkau mendengar Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan membukakan jalan keluar bagi mereka. Bahkan di tengah pergumulan yang begitu sulit dan rumit. Tunjukkanlah wajah-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh mengenali kehendak-Mu. Tunjukkanlah Tuhan kehendak-Mu bagi kami. Supaya kami belajar taat menjalaninya. Tuhan, angkatlah setiap beban anak-anak-Mu. Berikanlah kepada mereka kekuatan. Dan jikalaupun mereka belum menemukan titik terang jalan keluar bagi pergumulan yang mereka bawa, pencobaan-pencobaan yang kami alami seperti janji-Mu ya Tuhan, adalah pencobaan yang biasa saja, yang tidak melebihi kekuatan kami. Berikanlah kami keyakinan, keteguhan akan janji-Mu itu ya Tuhan. Bersama dengan Tuhan, jemaat-Mu ini boleh menanggung beban mereka. Bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, memegang tangan Tuhan setiap saat. Kami serahkan ya Tuhan jemaat-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya pada waktunya Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah. Terima kasih Bapa. Biarlah altar-Mu menjadi penuh keajaiban bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami boleh sujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Mujizat terjadi saat datang di altar-Nya. Terima kasih Bapa, kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami tahu Tuhan, kami akan sanggup melewati pergumulan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita akan bersama-sama mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kita meyakini bahwa ketika kita menghidupi firman itu dalam hidup kita, Roh Tuhan akan menolong kita berjalan bersama dengannya, melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Ku rindu
Yesus Kau yang ku pegang. Kita nyatakan sekali lagi, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Titus Lim. Waktu dan tempat saya berikan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita boleh melewati hari demi hari, minggu demi minggu, di mana kita sudah hampir 2 bulan mengadakan ibadah secara online. Biarlah kiranya ibadah-ibadah yang kita ikuti boleh tetap menolong kita, memberkati kita, lebih dekat kepada Tuhan, dan kita boleh tetap bersyukuri apa yang Tuhan masih berikan, yaitu kesempatan bagi kita sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Di saat kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama menaikkan pujian dan doa, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, sebab kami juga diajar untuk naikkan syukur dalam segala keadaan, mengingat bukan hanya untuk diri kami juga, tetapi melalui doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, untuk situasi di sekitar kami. Dan biarlah semuanya ini mengingatkan kepada kami sekalian untuk terus berserah dan bersandar kepada Tuhan. Kembali pada saat ini kami diberikan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan supaya kami terus belajar mengerti apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami. Dengar doa kami dan mohon Allah Roh Kudus yang memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-39, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Namun Bapak Ibu, saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 bagian A saja. Bapak Ibu bisa memperhatikan ayat demi ayat dari ayat yang pertama sampai dengan 23. Tetapi saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 bagian A. Kejadian 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya.
Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Pada satu kali ketika anak saya sekitar kelas 1 atau 2 SMP, seingat saya, ada satu kesempatan ketika dia naik kelas, kami orang tua berjanji untuk membelikan suatu mainan untuk dia. Maka hari itu pergilah saya bersama istri mengantar anak untuk membeli sebuah mainan di salah satu toko mainan. Nah, yang menarik ketika kami tiba di toko tersebut, Bapak Ibu, saya melihat ada beberapa tempelan dengan tulisan yang sangat mencolok. Tulisan tersebut tertulis bahwa toko ini diawasi dengan kamera CCTV. Dan bagi siapa saja yang kedapatan mengambil barang atau mencuri akan dikenakan denda 10 kali lipat dari harga barang yang diambilnya. Atau berurusan dengan yang berwajib. Nah, tulisan itu sekali lagi banyak menarik perhatian karena cukup banyak ditempel di toko tersebut. Bagi saya ketika melihat tulisan tersebut, membuat saya semakin yakin bahwa toko ini pasti baik, termasuk barang-barang yang dijualnya. Nah, ketika kami sampai pada saat membeli mainan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kami juga berharap mainan ini bisa bertahan lama dan kami pun menginginkan yang ori, jadi bukan yang KW. Nah, setelah sepakat dengan harga, lalu kemudian diambilkanlah barang itu untuk kami. Setelah itu kami pulang ke rumah. Nah, pada waktu kami tiba di rumah, barang itu saya lihat baik-baik, saya teliti, ternyata ada bagian-bagian yang tampak kasar dan tampak sepertinya ini bukan barang yang asli atau ori. Itu sebabnya hari itu kami kemas kembali, kami masukkan ke dalam tempatnya, lalu besoknya kami kembali ke toko tersebut. Dan ketika kami kembali, kami menemui pemilik toko dan menyampaikan komplain tentang barang tersebut. Dan ternyata singkat cerita betul Bapak Ibu. Saya dihargai dengan barang ori, tetapi barang yang diberikan kepada saya itu adalah barang KW. Pemilik toko, karyawan semua menjadi diam karena saya komplain untuk masalah tersebut. Saya berpikir, lalu apa gunanya kamera CCTV dengan tulisan jikalau ada yang mengambil barang, mencuri, didenda 10 kali lipat. Atau berurusan dengan yang berwajib. Tapi ketika sang pemilik toko atau karyawan pun saya percaya juga tahu bahwa barang yang diberikan kepada saya tidak sesuai dengan apa yang saya bayarkan. Karena saya berharap mendapat ori, tetapi ini bukan barang ori. Yang ada di benak pikiran saya adalah tulisan kamera itu berlaku untuk orang lain, tetapi tidak berlaku untuk dirinya sendiri, bukan? Dia ingin mengawasi orang lain.
tapi tidak dengan dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, dalam kesempatan yang lain, di tempat yang lain saya pernah membaca sebuah banner. Dan banner ini bagi saya cukup menarik karena tertulisnya seperti ini. Seandainya semua orang itu menyadari bahwa mata Tuhan ada di segala tempat dan mata Tuhan itu mengawasi setiap orang, maka tidak lagi diperlukan kamera CCTV. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kalimat cukup baik. Kalau semua orang menyadari mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi semua orang, maka tidak lagi diperlukan kamera pengawas itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kamera pengawas ini memang dalam kondisi tertentu, untuk alasan tertentu saat ini memang diperlukan dan dipasang di berbagai macam tempat. Baik itu di sekolah, di toko, di pabrik, di kantor, bahkan di rumah. Dengan tujuan untuk memantau atau mengawasi situasi dan keadaan sekitar demi kebaikan dan keamanan. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah masalah COVID-19 ini yang terus berkembang sampai hari ini, di mana pemerintah mencanangkan tentang work from home, lalu study from home dan stay at home, di sana keberadaan kamera CCTV menjadi tidak begitu maksimal. Mengapa saya mengatakan demikian Bapak Ibu? Oleh karena kamera-kamera yang tadi dipasang di tempat-tempat ini, seperti di sekolah, di mana sekarang pembelajaran itu untuk sementara dialihkan di rumah. Kamera yang dipasang di pabrik, di toko, hari ini banyak toko yang juga tutup. Di pabrik juga sementara banyak yang tidak melakukan produksi lagi. Kemudian yang bekerja di kantor, di mana kamera itu juga biasa ada, tapi sekarang tidak begitu maksimal. Karena apa? Karena bekerja pun dialihkan atau dipindahkan ke rumah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, sepertinya hari-hari ini menjadi sesuatu yang tidak asing di dalam kehidupan kita karena pandemik COVID-19 ini, bukan? Nah kondisi yang sama juga pernah dialami oleh seorang yang bernama Yusuf. Jauh sebelum ada yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah yang menarik adalah bahwa apa yang terjadi itu dirasakan oleh Yusuf tatkala Yusuf berada di negara lain, di bangsa yang lain, bahkan dia harus hidup dengan keluarga yang asing bagi hidupnya. Jelas di sana kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan kisah dari Yusuf yang mungkin sering kita dengar, tapi bagian ini secara khusus adalah seorang Yusuf yang kemudian ditangkap oleh saudara-saudaranya sendiri karena perasaan tidak suka, iri hati, lalu kemudian Yusuf itu dijual. Singkat cerita, dia sampai berada di rumah seorang yang bernama Potifar di negara atau di bangsa Mesir. Nah keberadaan Yusuf yang di rumah Potifar ini yang kita tahu, dia di bawah pengawasan Potifar dan dikatakan dia di sana sebagai seorang budak. Sementara Potifar dikatakan bahwa dia adalah seorang perwira atau seorang pengawal istana Firaun. Dia seorang yang punya posisi kedudukan. Nah sekarang kita melihat bagaimana kondisi daripada Yusuf itu sendiri. Saudara, dikatakan Yusuf itu adalah sebagai seorang budak di rumah Potifar. Dia tengah jauh dari keluarga, jauh dari lingkungan, jauh dari bangsanya. Dan usianya pun relatif masih muda. Kalau kita membaca Kejadian 37 ayat 2, kemungkinan besar dia sekitar 17 tahunan lebih sedikit. Nah disitulah Yusuf
harus stay at home. Tinggal di dalam rumah. Rumah seperti apa? Rumah orang yang tidak mengenal Tuhan. Rumah di mana dia hanya sebagai budak. Jelas semua jauh dari fasilitas yang memadai, bukan? Tetapi dia yang tinggal di rumah Potifar ini sebagai seorang budak, hidupnya pun tidak terjamin. Hidup dan mati di tangan tuannya. Tetapi yang menarik adalah ketika kondisi yang seperti ini jelas tidak menguntungkan bagi Yusuf. Tentu ini juga menyulitkan bagi Yusuf, bukan? Ketika dia tinggal di sana, beda bahasa, beda budaya. Apalagi ketika dikatakan sekali lagi kalau dia sebagai budak, lalu apa yang bisa diperbuatnya selama dia tinggal di rumah Potifar ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf sebagai seorang budak ketika tinggal di rumah yang asing sebagai seorang budak ini, dia bukan hanya menyerah dengan keadaan, dia tidak pasrah dengan situasi, tetapi dia juga menggunakan kesempatan di mana ketika dia stay at home itu, dia kemudian menjadi seorang yang study from home. Belajar di rumah. Apa artinya? Sudah jelas kalau tadi saya katakan Yusuf itu asing sebagai seorang Ibrani, sekarang tinggal di Mesir. Bahasanya beda, budaya beda, kebiasaan hidup berbeda. Lalu apa yang bisa dibuatnya kalau dia tidak belajar dengan baik-baik soal bahasa? Belajar tentang budaya, belajar tentang kehidupan di Mesir. Saudara, ini nampak kalau kita melihat dari ayatnya yang keempat, kalau kemudian di sana kita melihat Yusuf menjadi dipercaya oleh tuannya untuk semua pekerjaan baik di rumah maupun di ladang. Kalau dia kesulitan bahasa, kalau dia tidak mengerti budaya, kalau dia tidak mengerti apa-apa, saya percaya hari itu tidak akan diberikan kepada Yusuf, bukan? Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, disinilah dia perlu berjuang sebagai seorang budak. Bukan hanya bekerja, tapi dia juga belajar menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Saudara, Yusuf bukan hanya stay at home, bukan hanya study from home, tetapi disinilah sebagai seorang budak. Dia juga harus work from home. Bekerja sebagai seorang budak. Dari ayat yang kedua, kita melihat di sana dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Lalu kemudian di ayat yang keempat di sana katakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan segala kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik sekali Yusuf yang adalah seorang budak, Yusuf yang sekarang ini bekerja, dikatakan dia bekerja dengan sungguh-sungguh dengan baik. Perhatikan di sana, dikatakan Tuhan membuat berhasil apa yang dilakukan oleh Yusuf. Berarti Tuhan memberkati pekerjaan Yusuf. Tuhan berkenan atas apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan ketika Yusuf bekerja dengan baik, dia tidak perlu menunjukkan dirinya sebagai umat Allah. Dia tidak harus memamerkan siapa dirinya dan identitasnya. Tapi kehadiran dari Yusuf jelas di sana, sekalipun dia tidak menunjukkan identitas dirinya, tetapi mata Potifar, mata tuannya bisa melihat bahwa Allahnya menyertai Yusuf. Hidupnya diberkati oleh Allahnya. Sehingga dengan kata lain kita melihat kehadiran Yusuf betul-betul menjadi berkat melalui apa yang dikerjakannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf bisa berhasil dikatakan karena ada berkat Allah di sana. Dan inilah yang menjadikan Yusuf itu berhasil. Saudara, sebuah kalimat yang indah bukan?
ada berkat Tuhan, ada kerja keras dari Yusuf. Nah, seringkali kita merasa kita ingin mendapatkan berkat, kita ingin diberkati, tetapi kita ini malas bekerja. Kita ogah-ogahan, kita menyerah dengan keadaan, kita pasrah dengan situasi yang ada. Saudara, segala sesuatu yang tadinya tidak mungkin, tapi di sana ada seorang anak Tuhan yang tidak menyerah dengan keadaan. Ketika dia harus stay at home, ketika dia harus study from home, sekarang dia work from home. Di situ ada Allah yang nyata di dalam kehidupannya. Saudara, dengan kata lain, dengan indah bukan bisa kita berkata, karena Yusuf, rumah Potifar diberkati oleh Tuhan. Karena Yusuf, ladang dan semua isinya yang ada di dalam milik Potifar diberkati oleh Tuhan. Siapa Potifar? Orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang asing. Tapi keberadaan Yusuf menjadi berkat di tengah keluarga ini. Bapak Ibu, pernahkah kita bisa juga memikirkan hal yang sama? Dalam pengertian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah orang melihat kehidupan kita? Yang kemudian orang bisa berkata, betul, karena kehadiran-Mu lah rumah tangga ini diberkati Tuhan. Pekerjaan ini diberkati Tuhan. Sekolah ini diberkati Tuhan. Pabrik ini, toko ini diberkati Tuhan. Kampus, gereja, sekolah diberkati oleh Tuhan. Karena siapa? Karena ada orang berkata, karena kehadiran-Mu. Atau sebaliknya, orang akan mengatakan kepada kita, dimanapun kita berada, orang akan mengatakan bahwa karena Engkau, sekolah ini jadi berantakan, rumah ini jadi berantakan, lingkungan jadi tidak menyenangkan, situasi jadi tidak nyaman. Saudara, yang mana kira-kira kalimat yang ingin didengarkan, yang ingin dikatakan terhadap kehadiran kita, terhadap apa yang kita kerjakan dan dilakukan? Tentu kita ingin mendengar, karena Engkau, rumah, pekerjaan, gereja, tempat Engkau bekerja, apapun Engkau lakukan, diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yusuf bekerja dan melakukan itu, semua tidak berjalan dengan begitu lancar, dengan begitu baik, dengan sendirinya. Ada perjuangan, ada kesungguhan. Tapi di pihak lain kita juga melihat, Yusuf harus menghadapi godaan yang begitu besar. Apa itu yang terjadi? Di sana katakan pada waktu Yusuf itu tinggal di rumah, bekerja di rumah. Dikatakan bahwa istri Potifar tertarik dengan Yusuf. Tertarik dengan Yusuf. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Alkitab mengatakan ketertarikan ini memuncak sampai kepada istri Potifar menginginkan tidur bersama Yusuf. Dan di Alkitab mengatakan dari hari ke hari godaan itu terus menerus datang. Saya bisa bayangkan istri Potifar adalah seorang yang tentunya cantik. Dia punya wewenang, dia punya kuasa. Siapa Yusuf? Dia cuma budak, dia bawahannya saja. Nah, di tengah kondisi dia bekerja di rumah, sekarang ada godaan begitu besar, yang mana kalau Yusuf ini bisa mengambil keuntungan selama di rumah tidak ada orang, di sana tidak ada yang mengawasi, di sana dia bisa mendapatkan fasilitas keuntungan kalau dia menerima tawaran ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf, yang dia dari hidupnya sadar bahwa ketika dia bisa melakukan semuanya ini karena Allah, sehingga dia boleh sukses dalam hidupnya, dia tetap ingat akan Allah di tengah godaan yang besar ini. Sehingga kita melihat pada waktu godaan itu datang, Yusuf di dalam ayatnya yang ke-9b, dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini bukan sekedar kalimat lip service. Satu kalimat yang penuh kesadaran, tatkala orang lain tidak melihat, tatkala orang lain tidak mengawasi, tatkala orang lain tidak tahu apa yang terjadi, Yusuf tetap sadar ada mata Tuhan yang mengawasi, ada mata Tuhan yang melihat hidupnya.
Itu sebabnya dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang membuat Yusuf bisa menghindari godaan yang begitu dahsyat, begitu besar dalam hidupnya. Tapi kita melihat bahwa sikap Yusuf ini akhirnya justru menimbulkan masalah ketika istri Potifar lalu berteriak dan menuduh Yusuf, dan akhirnya Yusuf pun ditangkap. Dan Alkitab juga mengatakan ketika ditangkap dimasukkan ke dalam penjara sejajar dengan musuh-musuhnya raja. Itu berarti Yusuf dianggap sangat rendah, dianggap begitu kejam dan jahat, padahal dia tidak melakukan apa-apa, bukan? Pilihan Yusuf adalah dia memilih taat kepada Allah, takut kepada Allah. Tapi hasilnya bukan pujian, bukan? Bukan gelar, bukan prestasi, bukan fasilitas, bukan upah, bukan pujian, tapi penjara. Itulah yang Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang akan mempunyai kerajaan surga. Saudara, Yusuf menderita bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi karena nama Tuhan. Tapi kita melihat, Bapak Ibu, bahwa penderitaan ini terus membentuk kehidupan dari Yusuf. Itu sebabnya ketika Yusuf di dalam penjara, dia pun tahu tidak ada yang kebetulan yang terjadi atas hidupnya. Dia tetap sadar akan penyertaan Tuhan. Dia sadar bahwa hidupnya untuk Tuhan. Dia tahu kalaupun dia menderita, Tuhan pun tidak tinggal diam, bukan? Itu sebabnya kita melihat bagian terakhir dari pasal 39. Ketika Yusuf di dalam penjara, Alkitab mengatakan, di dalam penjara pun Tuhan memberkati Yusuf. Sehingga seluruh penghuni penjara pun turut diberkatinya. Dengan kata lain, kalau tadi di rumah Potifar, Tuhan memberkati Yusuf. Karena Tuhan memberkati Potifar, karena ada Yusuf, sekarang di dalam penjara. Karena Yusuf, Tuhan pun memberkati orang-orang di dalam penjara. Dengan kata lain, Allah rela datang memberkati anaknya yang di rumah orang yang tidak kenal Tuhan. Sekarang Allah pun hadir di dalam penjara memberkati Yusuf dan memberkati orang sekitarnya. Karena di dalamnya ada anak Tuhan yang bernama Yusuf ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari bagian yang kita pelajari ini, mungkin hari-hari ini kita di dalam kondisi yang sulit. Kita mengalami situasi yang terkadang di luar dari apa yang pernah kita pikirkan, kita rencanakan. Tapi Yusuf pun di tengah kondisi ini, bahkan di akhir daripada peristiwa hidupnya, perjalanan hidupnya, dia pun pernah mengeluarkan satu kalimat, engkau boleh mereka-rekakan perkara yang jahat, tetapi Allah melakukannya, mengubahnya menjadi sesuatu yang baik untuk menyiapkan sebuah bangsa yang besar. Masihkah saudara dan saya, ketika kita harus stay at home, study from home, bahkan harus work from home, saudara melihatnya menjadi satu rangkaian di mana Allah tetap hadir di sana. Sehingga apapun yang kita lakukan, seperti Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, perbuatlah segala sesuatu itu seakan-akan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Masihkah engkau yang belajar di rumah melihat bahwa engkau melakukan ini bukan sekedar tugas tanggung jawab? Memang ketika kita belajar secara online ada banyak kendala dan kesulitan. Masihkah engkau bisa melihat bahwa di dalam stay at home, bukan sekedar kita bermalas-malasan, tapi kita mencari apa yang Tuhan ingin kehendaki untuk kita lakukan. Ketika kita stay at home, bukan menghambur-hamburkan waktu, membuang waktu hanya sekedar untuk bermalas-malasan. Tapi mungkin ada banyak waktu kita bisa berdoa, baca firman, mencari pimpinan penyerta kehendak dari Tuhan. Ketika kita harus work from home, disitulah Bapak Ibu, mari kita melakukannya dengan setia.
Bahwa inilah kesempatan kita masih bisa bekerja. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, tidak ada yang kebetulan kalau kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Sehingga kita tetap mengerjakannya dengan baik, dengan setia. Sehingga di dalamnya Bapak Ibu kita boleh melihat akan tuntunan, pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Di dalam setiap fase hidup yang hari ini harus kita lewati, kita jalani. Dan kiranya biarlah di dalam setiap bagian inilah kita boleh menemukan Tuhan, kita boleh bersama dengan Tuhan, dan kita menghidupi kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mungkin kita sudah jenuh, kita sudah lelah, kita sudah putus asa. Tetapi biarlah mari kita kembali. Apapun yang hari ini kita tengah kerjakan, tetap kita melihat bahwa kita akan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita, dan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Di saat-saat yang mungkin kami sudah mengalami kejenuhan atau keputusasaan, tolonglah kami Tuhan untuk tetap melihat bahwa tidak ada perkara yang terjadi secara kebetulan di dalam kehidupan kami. Biarlah saat-saat seperti ini kami boleh tetap menemukan Tuhan di dalam setiap fase hidup ini. Sehingga dengan demikian ketika kami harus stay at home, kami tetap boleh menjaga hati pikiran kami, bahkan apa yang tidak kami kerjakan, terus berpaut kepada Tuhan. Tatkala kami juga harus studi from home, memampukan kami untuk kami dengan setia mengerjakannya dengan baik. Khususnya bagi anak-anak kami yang harus kuliah dan belajar secara online. Mohon belas kasihan-Mu. Atau kami yang harus work from home. Biarlah kami juga tetap dengan sungguh-sungguh mengerjakan ini. Biarlah semuanya ini kami lakukan bukan semata-mata untuk manusia, tetapi melakukannya seperti untuk Tuhan. Sehingga kami tetap menjalani semuanya ini dengan baik dan penuh tanggung jawab, dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami boleh menaruh hidup kami kepada-Mu, di tengah kesadaran tidak ada yang kebetulan, Tuhan yang memampukan kami, dan kami mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan kami sadar bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami. Terpujilah nama-Mu, berkatilah jemaat-Mu Tuhan, dan juga anak-anak-Mu ketika harus melakukan semuanya ini, demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa yang boleh kami naikkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah doa pada malam hari ini telah usai. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Demikian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya senantiasa boleh menguatkan hidup kita dan kita boleh tetap menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Hari ini juga saya ingin menyampaikan beberapa warta. Yang pertama, ibadah online masih akan terus dilaksanakan sampai dengan batas waktu nanti kita akan umumkan sekali lagi. Kemudian ibadah online hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 akan dilayani oleh Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia yang akan dilayani dari GKKK Mangga Besar, Jakarta. Kiranya Bapak Ibu tetap dapat mengikuti, nanti link akan tetap dibagikan melalui WA Grup Jemaat. Kemudian untuk tanggal 21 Mei, kita juga akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini akan dilayani oleh gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, dan akan disiarkan atau diakses oleh
gereja-gereja lain dari lingkungan Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia. Kita terus mendoakan kiranya Tuhan memberkati keseluruhan dapat berjalan dengan baik dan juga Tuhan memberkati setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap menjalani kehidupan kita dengan bersandar kepada Tuhan dan juga stay at home, work from home dan juga study from home, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kiranya Tuhan memberkati.